Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa semangat hari ini ya. Pasti sudah sarapan semua dari rumah tadi, makanya semangat sekali saya lihat. Ibu guru lihat sudah cerah-cerah wajahnya, senyum-senyum. Hah? Ya. Sudah semangat mau belajar ya? Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita biasakan dengan mengawali doa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ilmu pengetahuan yang kita akan pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk guru. Oke? Silakan Adlun maju berdiri di sini. Silakan pimpin temannya untuk memulai dulu. Berdua semua ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkan kami ilmu pengetahuan dan kecerdasan kami. Amin. Terima kasih Adlun sudah membantu dalam doa. Sebelumnya supaya kita lebih semangat belajar, Ibu Guru mau ajak kita semua berdiri dulu. Berdiri semua di depan gurunya. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sudah? Nyanyi semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanamu berdiri, jadilah dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Oke, silakan duduk kembali. Ya, selesai kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Bu Guru mau bertanya, adakah yang tidak sempat hadir hari ini? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 3 orang. Siapa? Fardan, Faiz, sakit. Ini mas kondangan. Izin ya, izin. Izin ke
kemarin, Faiz. Jadi siapa lagi satu? Siapa lagi? Awi. Oh, Awi. Dia juga izin. Ya. Izin juga. Ya. Satu sakit, dua izin. Dua izin. Ya, oke. Tidak apa-apa, semoga yang sakit diberi kesembuhan dan yang hadir hari ini tetap sehat sampai selesai belajar nanti ya. Ya. Kemudian atau sebelum mulai belajar ada yang sakit? Kira-kira tidak ada juga? Ya, sekarang yang ada mau menabung silakan bawa buku tabungannya kemari, simpan di depan. Uangnya disimpan di dalam mak saja. Uangnya disimpan dalam bukunya, nanti ibu guru catat. Bawa saja bukunya dulu kemari. Masih ada? Oke. Simpan di sini. Ali. Misalkan menabung ya, yang rajin menabung nanti bisa banyak uangnya, dia pakai beli mobil. Oh, amin. Santai saja. Oke, jadi anak-anak pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru berharap kepada peserta didik semua untuk menaati setiap aturan yang Ibu Guru berikan di dalam kelas, ya, seperti menjaga kebersihan. Sebelumnya sudah membersihkan tadi pagi, toh? Kemudian yang kedua menjaga apalagi yang lain, kebersihan, keamanannya, dan ketertibannya di dalam kelas. Nah, jika nanti kita mulai pelajaran sementara pelajaran berlangsung, ada yang ingin buang air kecil, boleh minta izin terlebih dahulu baru keluar. Jangan kita keluar tanpa meminta izin. Ya. Kemudian apalagi selanjutnya kita buat kesepakatan dulu supaya kita tidak salah nanti dalam belajar. Jadi aturan-aturan yang Ibu Guru kasih tolong diperhatikannya, yang setiap hari sudah Ibu Guru ajarkan, diperhatikan supaya tidak ada kesalahan dalam belajar satu hari sebentar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, ya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Di mana nantinya tujuan pembelajaran yang Ibu Guru akan kasihkan sebentar di materi bagian-bagian tumbuhan ini, tujuannya adalah nanti kamu akan tahu atau kamu memahami apa saja bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian di bagian-bagian tumbuhan itu apa saja fungsinya, kemudian nanti kamu akan belajar tentang belajar tentang akar dan daun. Jadi itu semua yang akan kamu tahu hari ini, fungsi-fungsi bagian bagian-bagian tumbuhan, memahami akar dan daun, memahami atau mengidentifikasi nanti yang mana akar, yang mana daun, yang mana itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan, ya. Oke, jadi sebelum Ibu Guru lanjut, sebentar Ibu Guru akan memutarkan video. Nah, di dalam video ini sebentar kamu akan mengamati video yang Ibu Guru akan putarkan. Dan setelah kamu menonton video nanti, boleh sambil menonton video, boleh ambil catatan juga, supaya di saat kegiatan nanti ada video, ada hal-hal yang penting kamu bisa tahu, ya. Jadi nanti kalau sudah menonton video sebentar, boleh ambil memang bukunya, kemudian pensilnya, pulpen, siap-siap. Ada hal-hal penting yang disampaikan dalam video dicatat, supaya nanti ketika selesai menonton, ada pengetahuan yang kamu dapat dari sana. Oke, silakan diambil bukunya dengan pensilnya. Kita menonton video terlebih dahulu untuk memahami bagian-bagian tumbuhan. Oke, di sini Ibu Guru akan putarkan satu video.
Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Jadi sudah menonton video? Ya. Nah, tadi ditunjukkan di dalam video bagian-bagian tumbuhan. Nah, kira-kira adakah yang bisa menyebutkan ulang? Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan ulang bagian-bagian yang ada pada tumbuhan tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh salah satunya atau semuanya sekaligus boleh. Kan sudah nonton toh? Pasti sudah tahu apa yang ada di dalam video tadi.
Ada yang bisa menjelaskan ulang tentang bagian-bagian tumbuhan yang ada di video tadi? Siapa? Siapa yang mau berani? Coba, Najwa. Ya, apa tadi? Ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah daun. Kasih keras ya. Naik. Ada akar. Isni? Buah. Adon, zaitun. Ada apa semua? Bunga. Bunga, ada bunganya. Kemudian Al-Aziz, apa lagi? Batangnya. Aulia, Akar. ada akar. Ya, jadi apa lagi? Yang lain. Selain itu ada lagi yang lain. Yang masih ingat? Biji. Oh, ada biji, betul. Apa lagi? Buah. Hah? Nah, yang ditampilkan di gambar ini adalah apa? Ini adalah pohon. Pohon apa? Pohon mangga. Ada contohnya buah pohon mangga ya. Tanaman ini sering kamu lihat? Ya. Selain tanaman mangga, apa lagi yang biasanya kamu lihat? Jambu. Durian. Kelapa, durian, Rambutan. semangka. Sudah pernah lihat langsung pohonnya? Ya. Di antara semua pohon-pohon tersebut, tumbuhan tersebut, mereka itu adalah makhluk hidup atau tidak hidup? Mereka semua adalah termasuk makhluk Hidup. Karena apa? Karena bisa tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. Jadi tadi ditunjukkan bahwa dimulai dari kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang ada di sini. Coba dilihat, yang pertama adalah akarnya. Ada yang tahu fungsi akar untuk apa? Hah? Untuk apa, Satul? Menyerap air. Selain menyerap air, apa lagi? Sebagai penguat, penguat di bawah untuk menopang apanya? Batangnya. Batangnya ini sebagai apa namanya Najwa? Sebagai penopangnya, toh? Jadi akar, kemudian ada batang. Naik di batang ada apanya lagi? Daun. Ada ranting-rantingnya, kemudian di dalam ranting-rantingnya itu ada daun. Nah, daun tadi fungsinya apa tadi daun dia? Sebagai fotosintesis. Iya, betul sekali, fotosintesis. Ada yang tahu apa fotosintesis? Apa fotosintesis? Betul sekali, Abizar. Abizar bilang bahwa di daun itu tempatnya berfotosintesis. Apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Ada yang tahu? Nadifa, fotosintesis itu apa? Jawab saja, apa yang kamu ketahui? Adalah tempat tempat menyimpan cadangan. Cadangan apa? Cadangan makanan. Yang lain apa lagi? Ya, bilang saja, jangan ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Bilang saja apa yang kamu ketahui tentang daun. Apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis? Foto baru sintesis. Kira-kira. Bukan tadi foto kamera. Bukan ya? Jadi fotosintesis itu adalah proses melakukan apa di situ? Pembuatan makanan yang dibantu oleh apa kira-kira? Oleh cahaya matahari, air, dan oksigen. Oksigen itu dari mana? Dari udara. Oksigen itu dari udara. Kemudian kalau sudah banyak tumbuhan gitu, bagus nanti kita tanunya. Bagus apa? Udara kalau banyak tumbuhan. Serasa sejuk kalau ada tumbuhan ya di sekitar kita. Kemudian di daun sudah. Selesai daun, apa lagi tadi? Bunga. Oh, ada bunganya dulu. Jadi sebelum berbuah biasanya itu pohon. Dia berbunga dulu. Nah, bunganya itu untuk apa tadi? Untuk apa bunganya tadi? Ada yang tahu? Bunga. Mana tadi bunganya? Dia
tadi ya, ini bagian akarnya yaitu sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Kemudian yang keduanya adalah dapat menyerap air dari dalam tanah ya. Kemudian apa lagi? Di akar ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apa yang dimaksud dengan akar tunggang? Akar tunggang adalah ketika ada satu akar utama. Ketika ada satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah, jadi itu akar tunggang, akar yang bentuknya besar. Nah, bentuknya besar. Jadi bentuknya besar, kemudian dia tidak memiliki akar-akar serabut yang kecil-kecil. Ada yang bawa contoh akar? Ada yang bawa akar? Coba, bawa temari yang bawa akar. Coba, saya kasih lihat dulu ya. Kita mulai dari akar dulu. Kita sampai di bunga tadi, kemudian ini lagi, mana lagi? Ada lagi? Bawa semua akar temari. Coba. Nah, bawa sini. Ini pohon apa ya? Oh, ini mana? Oke ya, ada ya. Ada beberapa temannya yang sudah bawa contoh-contoh akar. Nah, di sini ada tanaman apa ini? Tanaman bunga pagar ya? Nah, ini adalah tanaman bunga pagar. Ya, dan ini tanaman bunga pagar. Kamu lihat akarnya seperti apa dia? Nah, tadi kan dibilang akar tunggang itu adalah akar yang tumbuh lurus jauh ke bawah tanah, tidak memiliki akar-akar kecil. Nah, sementara akar serabut itu adalah akar yang muncul dari mana tadi? Pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut. Tahu serabut? Pernah lihat kelapa? Ya. Ada kelapa tuh, ada serabut-serabutnya. Itu serabut-serabutnya besar atau kecil? Besar. Jadi besar. Nah, kira-kira yang besar atau kecil? Serabut kelapa Aulia ya? Kecil. Serabut namanya serabut berarti kan? Kecil. Akar kecil. Berarti ini berakar apa dia? Jadi ini adalah memiliki akar serabut. Ini akar yang besar, tapi di sampingnya itu ada bercabang-cabang akar-akar yang kecil. Kemudian ini lagi. Ini akar serabut atau akar tunggal? Bunga ini ya, bunga. Ini bunga. Akar tunggang atau serabut? Serabut. Ini kalau dia tumbuh besar ini, karena ini apa namanya? Dia kalau besar ini masih akan berpanjang juga akarnya. Lihat, yang mana lebih banyak di situ? Serabutnya atau yang akar-akar besarnya? Serabut. Berarti dia termasuk akar serabut. Jadi kalau dia banyak akarnya yang kecil-kecil itu termasuk akar serabut. Ini dia, pohon apa ini? Sepertinya saya lihat pohon. Apa ini yang besar? Pohon mangga. Ini rambutan ya. Nah, lihat pohon rambutannya. Kira-kira yang paling banyak di sini akar besar atau yang kecil? Besar. Berarti dia termasuk akar tunggang atau akar serabut? Akar tunggang. Jadi nanti kalau dia besar ini, dia memiliki akar tunggang. Kenapa akar tunggang? Karena dari pangkal batangnya sampai yang masuk menjalar ke dalam tanah yang ini, itu semua bentuknya besar. Jadi ini disebut dengan akar tunggang. Satu lagi. Nah, ini bunga apa namanya ini? Bunga apa namanya? Ya kalau kita di Morowali Utara, ini namanya bunga tabang. Ya. Nah, kalau dari Morowali Utara ini adalah sejenis bunga tabangnya, bunga tabang. Kira-kira di akar ini ada yang bisa menjawab akar apakah yang dimiliki oleh bunga ini? Akar serabut. Oke. Jadi sudah bisa bedakan mana akar serabut, mana akar tunggang.
Coba sebutkan contoh yang lain lagi. Yang mana akar serabut, mana akar tunggal? Coba sebutkan contoh yang lain selain yang dicontohkan di papan yang dicontohkan tadi. Coba Yusuf berdiri. Sebutkan contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Berdiri. Silakan berdiri tepatnya. Sebutkan. Pertama apa? Yang memiliki akar tunggal. Tumbuhan apa saja tadi? Yang memiliki, pohon rambutan. Apa lagi? Semua jenis batang, semua jenis tumbuhan yang besar batangnya itu biasanya memiliki akar tunggal, ya. Nah, jadi selain rambutan, apa lagi? Ada yang bisa bantu? Apa lagi? Mangga, durian, betul. Apa lagi? Kelapa. Kelapa bukan ya? Kelapa bukan. Kelapa termasuk akar serabut. Nah, oke. Dulu. Adun, apa lagi akar serabut? Selain akar tunggal tadi disebutkan oleh temannya Yusuf. Adun, akar yang berakar serabut contohnya apa? Semangka. Semangka, betul. Apa lagi? Nanti Pak, yang serabut yang kecil-kecil lagunya. Cengkeh. Cengkeh, betul. Pepaya. Bukan. Akar tunggal kalau pepaya ya. Karena besar itu akar-akarnya. Nah, kopi. Rica. Rica itu akar tunggal juga. Ya, rica akar tunggal juga. Karena dia punya akar yang besar sampai di lemon, akar tunggal. Apalagi? Coba sebutkan semua tumbuhan yang kamu tahu. Apa lagi? Alpukat, akar tunggal. Yang serabut. Pisang, kalau pisang? Pisang kira-kira serabut ya? Pisang. Kalau kacang tanah? Kacang tanah? Akar tunggal. Bang, itu tempatnya muncul daunnya, muncul anunya biasa? Akar tunggal. Apa lagi? Umbi-umbian ya, sejenis umbi itu termasuk akar tunggal. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Kalau daun bawang, akar serabut. Kemudian apa lagi? Kalau daun sup, serabut atau tunggal? Serabut. Jadi bedakan ya, yang mana akar serabut, yang mana akar tunggal. Jadi penjelasannya di depan. Akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Berarti dia tidak berkembang menjadi besar seperti akar tunggal. Oke? Nah, sekarang di batangnya tadi sudah ya, bahwa itu sebagai sarana lewatnya air menuju mana tadi ini? Lewat air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Ini daun, oke? Daun, jenis-jenis daun. Daun apakah yang di sana ini? Tadi pohon mangga ya, jadi daun mangga. Nah, daun ini fungsinya sebagai untuk apa tadi? Ada yang sudah katakan bahwa sebagai fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Jadi di daun itu tempatnya berproses untuk pembuatan makanan. Selesai di situ pembuatan makanan yang dibantu oleh cahaya matahari, dibantu oleh apa lagi? Angin dan air. Lalu disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun juga ada beberapa jenis, banyak juga daunnya. Banyak jenis-jenis daun. Ada yang jenis daun menjadi, ada yang sejajar, ada yang melengkung, ada yang berduri. Apa lagi? Ada lagi jenis-jenis daun. Ada juga yang apa tadi? Bulat. Nah, Ibu Guru kayaknya sudah suruh bawa
daun. Nah, kira-kira yang bawa daun coba disimpan di atas mejanya. Coba perhatikan semua jenis-jenis daun yang kamu bawa. Pilah-pilah mana yang masuk daun sejajar, yang mana yang masuk daun melengkung. Kira-kira bentuknya seperti apa semua? Ya. Coba dilihat. Ya, buka itu namanya. Apa namanya? Daun yang kamu bawa simpan di atas meja. Coba ibu guru, baru kamu pilah-pilah. Yang mana kira-kira daun yang sama bentuknya? Dipilah. Ada yang menjari, ada yang ya, silakan dipilah-pilah di atas mejanya coba. Nah, sudah. Oke, sambil melihat gambar dan daun yang kamu bawa, ibu juga punya gambar daun yang kamu tulis. Ya, ada yang sama bawa ini daun apa ini? Mangga. Ada yang bawa daun mangga? Saya. Iya, daun mangga itu bentuknya seperti apa? Jadi ada 5 jenis ya daun. Ada bentuknya. Yang pertama daun sejajar, daun menjari, daun melengkung. Ada yang melengkung. Apa lagi? Selain melengkung, daun apa lagi? Daun menjari, daun sejajar. Iya, daun apa lagi? Daun apa lagi namanya? Nah, ini ya, ada yang menjari, kemudian ini. Hah? Daun apa ini? Daun ubi ya? Bukan. Daun ubi jalar. Oh, tidak pernah lihat ubi jalar. Adakah yang bawa daunnya ini? Ada yang sempat memetik tadi? Daun. Oke. Ini ada beberapa jenis daun. Nah, ini kira-kira sejajar, melengkung, menjari, berduri. Hah? Sejajar. Kenapa dia sejajar? Karena bentuknya lurus. Kemudian batangnya yang di tengah, yang di tengah ini bentuknya lurus. Kemudian contoh yang kedua, ini kira-kira Bulat. mana coba? Kasih pisah ya. Yang sejajar, coba pisahkan. Ini yang sejajar, yang bentuk begini namanya melengkung. Ini namanya melengkung, yang seperti ini. Ada bunga ini seperti ini, pisahkan melengkung. Nah, ini juga melengkung. Ini sejajar ya. Ini karena masih pendek. Sejajar, ini juga ini pisahkan. Pisahkan, ini yang melengkung. Ini sejajar juga. Ini juga sejajar. Yang lurus, toh? Nah, ini sejajar, ini apa lagi namanya? Sejajar, apa lagi namanya ini? Nah, ini ya, ada yang menyirip, ini ya. Jadi jenis-jenis daun itu ada yang menjari, menyirip. Jadi daun yang menjari itu memiliki tulang yang berbentuk seperti susunan jari tangan. Adakah yang kamu punya? Pisahkan ya. Kemudian daun yang menyirip. Mana yang daun yang menyirip? Apa contohnya? Nah, tadi jenis daun yang menjari itu seperti daun singkong. Ada yang bawa daun singkong? Tidak ada. Oh, masa tidak ada? Ada daun singkong. Mana nih? Daun singkong. Ya Allah, sudah ada potong-potong. Ini sebenarnya ini adalah daun singkong. Bentuknya belum seperti ini. Nah, daun singkong ini bentuknya seperti jari. Itu contohnya. Ada lagi yang lain selain singkong, daun pepaya. Nah, ada di situ di gambar daun pepaya. Apa lagi? Ada lagi di situ yang seperti jari-jari. Nah, ini ya. Apakah ini termasuk jari-jari? Ini. Apakah ini termasuk jari-jari? Gambar ini. Ya,
Kemudian ini bentuknya seperti apa? Hah? Melengkung. Jadi yang disebut dengan daun melengkung itu adalah daun yang bentuknya seperti garis-garis lengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Maksudnya dia seperti bulat. Mana yang melengkung? Coba angkat yang melengkung. Iya, betul sana. Coba. Yang punya daun melengkung. Iya, betul. Ini betul. 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 Sana juga melengkung ya. Nah. Kemudian gambar berikutnya. Ini. Ini termasuk daun apa? Daun mangga. Daun mangga itu seperti apa? Ini disebut dengan menyirip. Mana daun mangga? Ada yang tahu daun mangga mana? Ini. Jadi daun mangga ini adalah bentuknya menyirip. Kenapa disebut dengan menyirip? Karena ini tulang-tulangnya bentuk seperti sirip-sirip ikan. Nah, dia seperti sirip-sirip ikan. Jadi ini adalah daun yang gambar daun yang seperti Bapak tulis. Gambar daun mangga disebut dengan daun menyirip. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Ini tadi. Ini ada gambar yang sudah dipotong-potong sana. Sudah dirusak sama Ali. Yang harusnya seperti jari dilihat sudah tak baik lagi jarinya. Nah, jadi ini adalah jari, apa namanya? Ini bentuknya seperti jari adalah daun singkong. Daun apa ini? Mangga. Ini daun pepaya. Kemudian ini daun ini. Daun bijalur tadi toh. Kemudian daun. Siapa yang tahu ini pohon jarak? Ada yang tahu pohon jarak? Ada yang tahu pohon jarak? Dan ini adalah pohon jarak. Kemudian apa lagi nih? Ya apa lagi? Biasanya kita makan ini. Oh iya, pare, sayur pare itu daunnya seperti jari-jari. Kemudian ini ya daun jarak, buah jarak ini biasanya kita bikin obat. Ada biasa di belakang rumah. Biasa ada pahit-pahit ini kalau dimakan. Obat biasanya bikin obat ini. Kemudian contoh yang lain lagi itu adalah bentuk tanaman yang menjari ini. Apa ini? Daun apa? Ada yang sama? Ada. Iya, jadi ini bentuknya apa? Iya, bunga. Ini biasanya ada pada bunga kembang sepatu. Daun bunga kembang sepatu ya? Ya. Bentuknya melengkung, menyirip atau sejajar? Menyirip. Coba lihat. Melengkung hampir bulat. Dia kayak kalau model begini nih. Ya, ini. Dia bentuknya melengkung. Dia sedikit mau pergi bulat, berarti dia melengkung ya. Kemudian contoh lainnya lagi. Ini tadi yang daun jarak ya, daun kapas juga. Bentuknya seperti kapas. Bentuknya seperti bentuk daunnya adalah menjari. Ini melengkung atau sejajar atau apa? Daun merica. Seperti bulat-bulat ini ya. Melengkung. Ini jari. Ini. Ya, ini. Melengkung. Ini. Sejajar. Mana sejajar? Iya. Sejajar. Yang panjang-panjang itu sejajar, yang lurus. Iya, betul. Betul. Ya, betul itu sejajar karena lurus toh, bentuknya lurus. Di sana yang kamu angkat. Coba anak Ali tadi mana yang sejajar Ali? Mana yang sejajar? Coba. Betul. Ini. Ini ya yang sejajar. Ini daun-daun yang sejajar. Ini juga sejajar juga. Yang bentuknya panjang. Dan di papan ini gambar apa kira-kira? Kelapa. Ini apa? Rumput ya? Yang rumput amis toh? Ya, yang amis biasanya. Kalau ini apa ini? Tebu. Ya,
tebu juga termasuk tebu juga ya. Serai juga, mana serai itu? Iya itu juga sejajar, betul serai. Kemudian daun jagung, betul. Betul semua ya? Bisa dibedakan? Bisa? Pasti bisa. Bedakan mana ini juga. Daun pandan. Oh, sejajar. Nih, daun padi. Sejajar. Apa ini? Rumput ilalang yang rumput rumput yang pisau-pisau kamu bilang. Biasa dikasih ternak. Oh? Nah, ini daun jambu. Daun jambu. Ah, itu daun jambu. Bentuknya menyirip. Apalagi ini daun mangga, ya sudah semua daun pepaya. Jadi itu semua ya contoh-contoh jenis-jenis daun. Jadi ada berapa jenis daun tadi yang sudah disebutkan? Yang pertama jenis daun yang bentuknya menjari, kemudian menyirip. Apalagi? Sejajar, melengkung, berduri. Kalau yang berduri contohnya apa? Daun yang berduri. Ada yang berduri? Contohnya kaktus. Contohnya bunga kaktus, daun lidah buaya itu yang bentuknya berduri ya. Biasa lihat bunga kaktus? Biasa lihat? Bunga kaktus, kemudian lidah buaya dan bougainville. Ya, itu contoh-contoh daun. Jadi sudah bisa membedakan mana jenis-jenis daun menyirip. Apa ya? Nanti ini ada Ibu Guru akan kasih tugas sebentar. Ya, Ibu Guru akan kasih tugas. Tapi sebelumnya Ibu Guru kasih tugas, silakan dirapikan dulu mejanya dari atas. Simpan daun-daunnya kembali. Simpan daun-daunnya kembali. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit materinya. Ya. Daun, selesai daun, apalagi selesai daun, buah dan bunga. Bunganya tadi, oh ini bunga ya. Pasti. Tapi ada juga yang biasa langsung berbuah tidak melalui tanpa bunga. Buah apa itu? Tanaman apa yang tidak berbunga? Langsung jadi buah. Hah? Pisang. Iya. Pisang. Oh, ada bunga juga ya itu jantungnya. Adakah? Ada. Kira-kira ada tanaman yang tidak memiliki bunga langsung berbuah. Nanas. Nanas. Betul ya? Nanas. Tidak berbunga kan? Oh, berbunga juga ya? Berbunga. Hah? Mangga, itu mangga. Itu sementara mangga. Mangga juga. Mangga itu berbunga dulu. Ini mangga berbunga dulu. Nah, jadi bunganya itu berfungsi sebagai tempat berkembangbiakan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak menjadi biji. Ya, selanjutnya kamu akan pelajari semua itu. Ini buahnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi sebelum Ibu Guru kasih tugas selanjutnya, bolehkah saya tanya-tanya ulang lagi? Ya? Coba sebutkan kembali jenis-jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan. Satu, akar. Dari bawah ya, dari bawah. Coba akar, batang, daun, bunga, buah. Jadi kita masuk ya. Jadi 6 bagian-bagian tumbuhan yang sangat penting ini yang sangat pokok, ada 6 ya. Kemudian tadi ada jenis-jenis daun. Coba sebutkan kembali. Yang pertama, daun yang bentuknya seperti jari, menjari, melengkung, sejajar, berduri. Apalagi? Menyirip. Ada 5 ya jenisnya. Akar ada berapa? Akar Dua. ada 2. Contohnya akar 2 jenis akar tunggang dan akar sebenarnya banyak jenis-jenis akar sebenarnya, tapi kita pelajari saja 2 dulu. Yang lain lagi itu ada juga akar yang menggantung biasanya, ada juga akar-akar yang bergantung.
Kode beringin itu apa lagi? Hah? Apa lagi? Yang beling kartu? Iya, yang di bunga anggrek itu. Ya, tapi yang kita pelajari ada 2 dulu jenisnya. Oke? Sudah paham sampai sini? Sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Dari kelompok ya. Nanti kamu akan menghitung mulai dari 1 sampai 3. Kita akan buat 3 kelompok. Coba, dari Najwa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Oke. Jadi yang menyebutkan 1 silakan duduk di meja sini. Yang menyebut angka 2 silakan duduk di meja sana. Yang menyebut angka 3 di sana. Silakan pindah cepat. Cepat bergerak. Cepat. Bawa perlengkapannya ke sini. Siapa yang menyebut angka 1? Sini semua. Sini. Menyebut angka 2 di sana. Di sini. Menyebut angka 2 di sini. Menyebut angka 3 di sana. Oh iya, oke, silakan pindah ya. Silakan. Kita bentuk kelompok dulu untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Sudah? Jadi sebelumnya Ibu Guru akan bagikan dulu materinya supaya dilihat-lihat sebentar kalau mengerjakan tugas. Jadi ini 4 orang, di sana 3 orang. Ya. Oh, 4 orang di sana. Di sini berarti kelompok 3. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, ini 1 kurang 1 ya. Tidak apa-apa. Nah, jadi di sini ada materi dulu Ibu Guru bagikan, materi pelajarannya. Ya, silakan. Ya. Kemudian sebentar Ibu Guru akan bentuk seperti arisan dulu. Pojok-pojok. Oh ini, silakan dipilih salah satu masing-masing dan coba dulu kita kelompok. Siapa di situ? Di sana? Azatul ya? Sini Abdul. Nah di sini Najwa, karena nanti yang kita kelompok itu akan berpresentasi di depan, ya memaparkan hasil yang sudah disampaikan. Di sini siapa? Najwa. Hah? Di sini Najwa. Hah? Naim. Atau Naim di sini nih. Benar Naim di sini ya. Toh? Di sana aja tuh ya. Nah, di sini Naim. Oke. Oke, sebelumnya maju ke kelompok pencabutan kelompok berapa terjadinya kamu. Silakan 1 orang. 1 orang. Naim nanti di situ aja, dia pindah dulu. Silakan cabut. Buka ya. Perlihatkan. Jadi kelompok berapa? Coba dilihatkan. Kelompok 1. Siapa yang jadi kelompok 1? Berarti kasih lihat ke depan. Coba. Kasih 3. lihat. Ya, kasih lihat. Berarti yang menjadi kelompok 1 adalah Azatul. Di kelompoknya Azatul. Ini kelompok 3. Kelompoknya Nun, kelompok 3. Ini jadi kelompok 2. Oke, silakan. Oke, ada lagi. Sekaligus pencabutan materinya apa yang akan kamu kerjakan. Silakan pilih baik-baik. Ada nanti yang agak susah, ada yang gampang, ada yang mudah. Silakan dicabut dulu. Ya, silakan dibuka materinya. Materi apa yang kamu dapatkan? Menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Menjelaskan Fungsi bagian-bagian menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi di sini di amplop Ibu Guru sudah siapkan masing-masing materi yang sudah diambil oleh ketiga ketua kelompok. Jadi tadi ini apa?
Menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Oke, jadi menjelaskan bagian-bagian fungsi tumbuhan. Di dalam sini sudah ada yang harus dikerjakan semua. Buka dan kerjakan dengan benar di kertas. Silakan. Kemudian kelompok. Oke, pas. Bagian-bagian tumbuhan ya, fungsi bagian tumbuhan. Hah? Berbagai. Baku tukar Adlun. Ini yang bagian tumbuhan. Coba yang anu tadi. Bagian tumbuhan ini guru. Nah, harusnya kamu fungsi toh? Iya. Oh, ini fungsi bagian tumbuhan. Nah, ini untuk Najwa. Ini. Kemudian yang ini berarti Menjelaskan. Najwa. Berarti jenis akar beserta contohnya. Silakan di bawah. Oke, ambil dulu yang seperti ini. Siapa yang dapat bagian tumbuhan? Kelompok berapa? Kami 3. Bagian tumbuhan. Kami Yang ini, yang di depan ini. Yang ini. contohnya kelompok 3. Hah? Kami guru. Kelompok 3. mana kelompok 3? Kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3. Toh? Kelompok 1, 2, 3. Jadi saya jelaskan dulu. Yang dapat tugas kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Kelompok 1 apa anunya di situ? Apa tugasnya? Menjelaskan jenis-jenis daun dan akar beserta semuanya. Menjelaskan jenis-jenis Akar. Menjelaskan jenis-jenis akar dan jadi nanti tugasnya itu ini ya. Tunggu saya bukakan dulu. Jadi LKPD yang dikerjakan oleh kelompok 1 adalah mengerjakan jenis-jenis daun dan akar. Iya, jenis-jenis daun dan akar. Jadi nanti kamu tulis dulu yang ada kertas selembar jenis-jenis akar ini ya. Kamu lihat di papan kanan. Ada soalnya seperti ini. Coba ambil kertas selembar. Jadi nanti kamu kerjasama dalam kelompokmu, masing-masing bagi tugas apa yang harus diselesaikan di situ ya. Ada ya. Nah itu kamu isi dulu ya untuk kelompok. Jangan dulu kerjakan yang lain sebelum situ ya. Simpan saja dulu. Jadi nanti ini akan di yang LKPD di sana ya. Kamu kerja. Ada pertanyaan yang sudah dikasih di situ. Silakan diisi. Kemudian nanti satu saja, satu lembar saja kamu isi ya. Ini dengan ini. Contohnya nanti. Dua lembar kamu isi. Ini, jadi 2 lembar ini kamu isi. Yang ini ya. Tugasnya kelompok 1. Ini ya. Nanti kamu tulis bagian-bagian tumbuhan yang apa namanya ini bentuk daun dengan jenis akar. Contohnya ini ya. Ini yang siap. Ya itu dulu kamu isi. Waktunya 5 menit. Kemudian kelompok 2. Apa yang kamu dapat? Bagian-bagian tumbuhan. Ya. Mana kelompok 2 ini? Iya. Ya. Berarti ini tugasnya. Iya. Ini tugasnya. Iya. Hah? Oh, kelompok 3 ini. Iya. Berarti ini. Siapa yang dapat teka-teki? Iya, berarti ini yang kamu kerjakan. Toh? Nah, siapa yang dapat? Oh, ini materi. Kasihan. Jadi, ini yang kamu kerjakan di papan tulis. Nanti baca soalnya, kemudian diisi ini. Punya ya? Ya, silakan isi. Kelompok 3 ini kan? Ya. Silakan diisi. Boleh diisi dengan melihat materi yang sudah dikasih tadi. Silakan. Kerjasama satu saja kamu isi nih.
boleh kamu bantu. Misalnya ini kerja nomor berapa sampai nomor berapa, ini nomor berapa, ini nomor berapa, ini nomor berapa supaya cepat selesai. Jadi satukan nanti satu di sini di jawaban, ya. Kamu bagi nih. Bagi yang mana? Kamu kerja nomor berapa? Terus ini apa nama bagian tumbuhannya tadi? Hah? Tulis nama bagian tumbuhannya. Nah, ya tulis. Yang pertama itu mulai dari satu saja yang diisinya, nah. Jangan mengisi yang ini. Satu saja, satu jenis presentasikan. Maksudnya kerja sama di dalam kelompoknya. Iya. Boleh kamu isikan. Misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Jadi seterusnya. Nanti kasih tahu jawabannya ke sini. Ini PKT gizi lagi, ini isi jawabannya. Misalnya nggak usah satu tuliskan tumbuhan untuk dapat tumbuh adalah akan. Apa ini? Apa ini? Apa coba dapat tumbuh ya, satu saja nanti kamu ya. Maksudnya yang lain cari jawaban. Cari jawaban ya. Ada inisial nenek. Apa nomor 4? Nomor 4. Ya. Bunga. Diva bunga, mana bunga nanti? Ini nanti ini LKPD yang kedua nanti ini. Jangan dulu bongkar ini. Yang kertas-kertas sebentar itu. Simpan dulu. Ini dulu kamu selesaikan. LKPD yang pertama adalah ini dulu, yang lembaran. Isi dulu ya. Nah. Coba isi nih. Iya. Apa lagi? Di dalam daun ada klorofil. Apa fungsi klorofil? Sakit itu bisa disebut. Di sini. Nomor 3 jenis tumbuhan nomor 3. Kemudian dan lagi ada dua nanti LKPD yang harus dipresentasikan. Yang sudah selesai lapor ya, melapor sama ibu guru kalau sudah selesai isi yang ya apa? Di sini tumbuhan. Sini tumbuhan sebelum dulu. Ya, silakan. Ya. Tumbuhan. Tumbuhan yang bercabang kuat dan besar. Itu, ya, yang mana anunya? Betul. Ya. Betul, tunggang. Kemudian kalau selesai nanti nih, cepat-cepat isi ya supaya kita bisa pindah ke tugas berikutnya. Bisa diisi? Bisa diisi. Bisa diisi. Kemudian ini apa ini? Apa yang bagian tumbuhan? Oh, fungsinya ya, kamu tulis toh? Oke, fungsinya sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Simpan dulu di mejanya sebentar. Ambil tugas yang kedua. Tugas yang kedua kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya. Nih, ambil ini. Silakan. Tugas yang kedua. Nanti yang ada tadi kelompok toh? Ada tulisan kelompok tadi kamu tempel di sini. Kelompok berapa kamu? Nah, terus kamu tempel di bagian tumbuhan di situ. Jadi nanti ini. Oh, ada lem di situ. Mana tadi lem? Ini sebenarnya memang lem di sini. Ini juga lem. Ini juga.
karena mau menempel sebentar. Silakan menempel kalau sudah selesai isi LKPD pertama. Satukan di anunya, satu ini maksudnya jawabannya satukan di situ, satu luar saja. Nah, ini tugasnya mana nih? Ini tugasnya sebentar. Kamu isi ini akar serabut, ini akar sunda. Kira-kira apa semua ini akar serabut? Ini nanti akar serabut, ini adalah bentuk-bentuknya. Ini adalah bentuk akar serabut. Ini akar serabut. Nah, yang mana? Nanti kok kelompok mana tadi? Kelompok tidak. Yang lain di sini. Sudah? Selesai? Ya, ada. Oke. Yang itu silakan ada di kertas-kertas kecil. Tempel. Mana kertas-kertas kecil tadi? Tempel. Ada jenis-jenis mana yang kertas kecil? Silakan di sini. Begini ya, satu orang yang memang ini nama kelompoknya di tengah ini. Silakan. Tempel memang. Silakan ditempel. Isi dulu ini nah. Semua. Mana tadi nama kelompoknya? Mana tadi nama kelompokmu? Tempel di sini. Kalau tadi yang panggil, cabut. Mana yang hijau biru? Nah, tempel di sini. Tempel di sini kemudian ini hasilnya tadi. Ini hasil yang kamu sudah tulis, tempel di sini kemudian susun nanti di sini mulai dari batang sampai cari ini. Kamu cari nanti ya batang apa semua sampai biji, ya. Tempel di tengah. Oh, ini mau kasih semua. Ya, tidak. Yang mana semua akar tunggal, akar serabut? Kalau sudah diisi, kalau sudah diisi ini Tempel yang tadi ini. Tempel di sini. Yang kamu isi. Sudah kau isi itu? Yuk. Mana tempel? Silakan. Tempel. Hasil karyamu tempel semua. Ini apa ini? Apa ini? Ini materi. Sudah di mana? Di sini. Ya kamu kerjakan tadi tempel ya itu. Ini sudah di sini. Nah, lem situ. Kemudian jadi ini nanti kamu tempel bagian-bagian apa yang kamu kerjakan ini bagian-bagian tumbuhan toh? Nah, tempel semua di sini nanti ini. Mana tadi anunya? Oh, ini sudah. Ya, tempel ya. Bertanya kalau ada yang tidak jelas. Oke, semangat. Oke. Ya, kerjakan dengan benar, telaten, teliti, ya. Awas satukan, yang mana contohnya ya, awas satukan.
Di sini, bukan di sini, di sini. Terus ada di sini. Halo, yang kelompok 1, perhatikan ini ya, akar tunggal. Nih, depan ya. Coba perhatikan, ada contoh akar tunggal dan akar serabut ya. Silakan lagi akar serabut. Jadi akar serabut ya, akar serabut, perhatikan di atas akar serabut, kemudian akar tunggal. Silakan di kerja. Misalkan ya, yang mana akar tunggal, yang mana akar serabut. Contoh tumbuhannya ada di bawah ya. Silakan. Ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, ini tadi dulu dipotongkan dulu tadi. Bagaimana cara ini? Oh, mungkin ada potongan di bawah tadi. Ya, silakan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, yang mana akar serabut? Yang mana? Apa itu jenis daun? Ini harusnya ini itu sepasang dengan itu. Sepasang-pasang. Ini mana? Ini yang dipasang. Ini berbeda mirip mana yang jari ini pasangkan ini. Seharusnya begini modelnya. Nah, sejajar perhatikan ini sejajar mana? Gimana bisa ditempel itu? Kan? Di belakang ya? Mirip gimana nih? Mirip. Kasih pasang-pasang lagi. Apa lagi? Sudah? Nah, ini lagi bagaimana kira-kira ceritanya ini? Supaya ya, supaya bagus. Supaya bagus ini. Sudah? Sudah. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah selesai. Ya, yang belum, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Harus fokus. Nah, semangat semua, cepat. Silakan ditempel. Kelompok berapa nih yang sudah selesai? Kelompok 2. Oke. Jadi sebentar di selesai saya mau baru presentasi ya. Ini ya, bisa banyak sekali. Besar banyak yang mau dia kerjain. Yang sudah selesai nih Pak, saya kasih pinjam lem supaya masing-masing mengelem. Sudah, mana kalian sudah menulis? Satu saja nanti tulis, jangan semua. Nah, sini apa tadi? Ada di sini. Kalau sudah, ada di sini. Ya? Boleh ini. Nanti ya, kamu ambil. Karena yang mengajar ini sudah? Kan namanya kerja kelompok, jadi kalau kerja kelompok itu hanya satu hasil yang dilakukan untuk bersama-sama, gitu ya? Sudah? Ini saja. Ini pertama itu doang. Cuma Oke, kita persilakan dulu kelompok 3 yang sudah selesai. Silakan maju 2 orang. Presentasikan apa yang sudah dihasilkan. Yang lain silakan lanjutkan. Silakan.
Kelompok 1 dulu. Kelompok berapa? Silakan sini. Dua orang pegang, satu yang membaca. Oke, silakan dibaca. Dibaca hasil kelompoknya. Coba menghadap ke teman-temannya. Siapa yang menjelaskan? Oh, Naim tadi menjelaskan. Kamu yang pengen di sini? Ya, kita perhatikan ya. Jadi kan kita hasil kerja kelompok. Silakan. Tidak bicara saja. Bilang ini bagian-bagian. Kami dikasih tugas dapat menulis bagian-bagian. Ya, Dari bawah ini, dari bawah. silakan. Biji. Ya, keras. Akar. Ya. Akar paling bawah. Biji. Baru akar. Nah, menulis foto nih. Baru itu batang. Daun. Tunjuk. Ya, jadi di sini mereka menuliskan hasil kelompoknya, menuliskan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, ya. buah, daun. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikut kelompok 3 sudah? Kelompok 3. Kelompok 2. Oke, selesai ya. Kelompok 1 membawakan hasilnya. Selesai. Mana? Maju dikit. Maju ke bawah. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kelompok 3. Berikan aplaus dulu ke kelompok 3. Ya, silakan maju, bacakan hasil presentasinya. Ya, di situ saja berdiri. Situ. Oke. Ya. Kami dari kelompok 3. Ya. Cepat, sudah. Kami dari kelompok 3. Akan membacakan hasil. Kami dari kelompok 3 hasil membacakan Akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, akar serabut, kelapa, padi, jagung, mengiring. Kelapa, padi, jagung. Jadi contoh. Bilangkan. Contoh akan serabut, contoh akan Contoh tunggang. akar serabut. Contoh akar serabut. Kelapa. Kelapa, padi, jagung. Contoh akan tunggang. Contoh akar tunggang, kacang tanah, kacang hijau, pisang, durian, asam jawa, Dan jenis-jenis daun. dan jenis-jenis daun. Yang pertama menyirik, yang kedua melengkung, yang ketiga menjari, yang keempat berduri, yang kelima sejajar. Itu dah hasil dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Kelompok 3 lagi. Kelompok 2 yang tadi ya, kelompok 2. Oh, kelompok 1. Ya. Berikan kelompok 3. Silakan maju. Ya, ini saja nak. Silakan maju. Silakan. Cepat-cepat. Oke, kelompok 3. Silakan presentasikan. Oke. Ya. Inilah hasil dari kelompok. Inilah hasil dari kelompok 3. Fungsi-fungsi Menyebutkan fungsi bagian tumbuhan. harap temannya nak. Di sini. Baca nih buah berfungsi sebagai apa? Jadi di sini Baru fungsi buah apa? buah berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Bunga.
bunga lengkap terdiri dari kelompok benang, sari, kota dan putih. Daun berfungsi sebagai tempat terjadi fotosintesis. Batang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan daun. Akar berfungsi sebagai penyokong tumbuhan menyerap air dan garam. Biji berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Oke. Itulah hasil dari kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya semua. Ayo. Kembali ke tempat duduknya. Simpan di atas meja saja dulu hasil kelompoknya. Sebentar kita tempelkan di dinding. Nah, jadi peserta didik. Halo. Membacakan hasil presentasinya, semuanya sudah belajar dan hasilnya Ibu Guru lihat sangat memuaskan. Semua bekerja sama dalam kelompok dan terima kasih atas kerjasamanya sudah mengerjakan tugas dengan benar, meskipun masih ada beberapa kelompok tadi yang tidak menyusun secara benar. Seharusnya kita mulai dari akar, batang sampai seterusnya sampai dibuat, tetapi tadi ada yang tertukar-tukar, tapi tidak apa-apa. Oke? Jadi apa yang sudah kamu kerjakan hari ini sudah sangat memberikan hasil yang memuaskan. Ingat? Ya, masih ingat kesepakatan kelas? Ya. Saat tepuk apa? Guruku mendengarkan. Coba. Tepuk konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oh, tadi yang tidak siap. Oke, jadi sekali lagi Bu Guru sampaikan setelah selesai presentasi, ada lagi Bu Guru mau kasih untuk uji pemahamannya, tapi ini sebentar kamu kerjakan di rumah ya, dibawa di rumah dikerjakan, besok hasilnya dibawa lalu Ibu Guru nilai ya. Nih, silakan dibawa pulang karena sudah dipelajari tadi. Oh, sudah ingat pastinya? Gampang? Ya. Pasti tahu toh karena sudah dengar semua penjelasan dari awal tadi. Toh? Sudah melihat video, sudah bekerja kelompok, sudah menjelaskan juga materi dari Bu Guru. Jadi, anak-anak, jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi apa yang kamu bisa tarik kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari semua? Tadi belajar tentang bagian-bagian Tuhan. Dan apa lagi? Menyebutkan apa lagi? Fungsi bagian-bagian Tuhan. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Apa lagi? Menyebutkan jenis-jenis akar, menyebutkan jenis-jenis daun. Jadi sudah tahu semua kan? Ya. Sudah bisa. Jadi kira-kira Ibu Guru mau tanya, pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau masih ada yang tidak dipahami? Menyenangkan. Oh, jadi sangat menyenangkan ya? Ya.
lupa kerjakan tugas-tugas yang masih Bu Guru berikan. Tetap semangat belajar. Dan besok kita bertemu kembali di kelas yang sama untuk mempelajari pelajaran berikutnya, materi berikutnya, ya. Di materi berikutnya itu akan belajar tentang wujud-wujud zat, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, jadi sebelum Ibu Guru tutup, mari saya mengajak kepada salah satu peserta didik untuk memimpin temannya di depan. Atau kita mau menyanyi dulu sebelum menyanyi dulu? Boleh sedikit ya. Baru kita tutup. Kita bergerak sedikit. Baru habis itu nanti salah satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Oke, berdiri semua. Silakan bergerak mengikuti gambar ini. Bersama-sama dengan berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin? Silakan aja tuh maju ke depan untuk pimpin doa selesai belajar. Teman-teman, kita selesai belajar. Mari kita berdoa. Bismillah. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan keluar satu-satu dari ini. Kelompok berikutnya. Aduh, dirangin.